Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul kajian kita malam ini adalah kuat bersama iman. Memangnya manusia ini lemah. Memanglah manusia ini lemah. Siapapun yang hidup di dunia ini semuanya lemah. Nampaknya badannya kekar, kokoh, jabatannya tinggi, tapi kalau sudah musibah datang, menangis, stres, depresi, mati. Manusia ini lemah. Maka ada tempat dia bergantung. Orang menjadi kuat karena ada keyakinan tempat dia bergantung. Kalau bapak ibu tonton TV, itu ada pemimpin Jerman namanya Hitler. Hitler ini orang paling kejam di dunia. Kemana-mana ada orang mengatakan Hitler ini tidak bertuhan, tak percaya dia sama Tuhan. Lama orang meneliti, kenapa Hitler itu kuat? Kalau memang tak bertuhan, kenapa dia kuat, tegar? Perang sekutu bisa dia sendirian. Apa yang membuat dia kuat? Rupanya diperhatikan orang, di ujung mobilnya itu ada kepala burung nasar. Kalau dia megang tongkat, kepala tongkatnya itu kepala burung nasar. Kalau dia menyampaikan pidato, itu di belakangnya itu patung burung nasar. Di kantornya, di mana-mana, rupanya dia meyakini burung itu ada kekuatannya. Jadi setiap orang punya keyakinan. Seorang kepala daerah tegar, hebat, rakyatnya takut. Cerita punya cerita, rupanya memegang keris kecil yang selalu disimpan di dalam dompet. Artinya apa? Ada keyakinan orang tentang sesuatu memberikan kekuatan. Ada seorang menteri dulu beberapa tahun yang lalu tercatat sebagai 100 perempuan terkuat di dunia. Maksud terkuat, terhebat, tercerdas otaknya. Salah satu dari 100 yang terkuat itu dari Indonesia. Menteri beberapa kabinet tahun yang lalu. Tapi ketika dia tersudut di pengadilan, tertuduh sebagai koruptor, maka yang dipegangnya saat duduk di kursi panas pesakitan sebagai terdakwa itu, yang dipegangnya adalah sapu tangan pemberian almarhumah emaknya. Artinya apa? Orang ini lemah dan dia merasa kuat kalau dia bersandar kepada sesuatu, bersandar kepada keris, bersandar kepada jimat, bersandar kepada tongkat, bersandar kepada patung, bersandar kepada mantra. Itulah yang membuat dia kuat. Itulah yang membuat dia tegar. Yang paling berbahaya dalam hidup ini adalah ketika kekuatan kita itu berasal dari benda. Kekuatan yang dari benda, ketika benda itu hancur, maka hancurlah kekuatan. Maka dalam Islam diajarkan tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan iman. La haula wala quwwata. Tiada daya, tiada upaya, tiada kudrat, tiada iradat, tiada yang zahir, tiada yang batin, illa melainkan billah, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang-orang kafir itu bisa menjalani hidup ini? Kata Pak Ustadz, manusia ini lemah. Dia baru bisa kuat menjalani hidup kalau ada iman. Buktinya orang Cina bisa hidup, orang Islam hidup, orang Cina hidup juga. Kenapa orang Cina itu bisa hidup? Dari mana datang kekuatannya? Dia meyakini kekuatan datang dari dewa-dewa. Maka di toko-toko itu dipasangnya patung-patung. Ada patung perempuan, patung Dewi Kuan Im.
Ada patung seorang laki-laki berkumis panjang, berjenggot panjang, memegang tombak. Patung Konghucu. Ada patung seorang laki-laki gemuk, pendek, botak, pakai kain ihram. Patung Buddha. Ada patung kucing, tangan bergerak dari pagi sampai petang. Oh, Ustadz perhatikan ya. Saya kalau belanja-belanja saya tengok. Pas lengah Cina itu saya foto. Artinya apa? Setiap orang ada menyandarkan dirinya kepada kekuatan. Kalau kita pergi pula hari Ahad ke Jalan Ahmad Yani, itu menyandarkan kekuatannya kemana? Seorang perempuan pakai kerudung panjang bergambar begini. Mereka menyebutnya Santa Maria. Menyandarkan diri kepada Santa Maria. Yang di jalan dekat Masjid Agung An-Nur, itu menyandarkan diri kepada siapa? Yang tergantung di tiang di atas. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, haleluya. Menyandarkan diri kepada itu semua. Nenek moyang kita dulu yang tidak Kristen, tidak Konghucu, tidak Buddha, tidak Hindu, kemana dia bersandar? Nenek moyang kita dulu lebih parah lagi. Asal nampak pohon besar, inilah Tuhan. Asal nampak binatang, kucing. Ada kucing agak aneh sedikit, inilah Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada manusia ini hidup tanpa menyandarkan diri kepada kekuatan. Bedanya apa? Kemana dia menyandarkan kekuatan? Saya tak percaya sama cakap Ustadz Abdul Somad ini. Buktinya ada orang yang tak bertuhan. Tuhan T, tidak bertuhan A T, isme keyakinan, ateisme, A tidak, T Tuhan, isme keyakinan, ateisme keyakinan tidak ada Tuhan. Ini ngeri lagi. Yesus tak ada, Buddha tak ada, Konghucu tak ada, Santa Maria tak ada, batu-batu tak ada, pokok kayu keramat tak ada itu Tuhan. Jadi duduklah orang Islam naik pesawat. Duduk di sebelahnya bule yang rambut pirang. Kalau perempuan bule, kalau laki-laki palik. Orang Islam kalau naik pesawat kan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia baca doa syafaat, datang kata si bule ini. Tak ada Tuhan itu katanya. Kau ngapain tadi? I pray to my God. Saya berdoa kepada Tuhan. No God, tak ada tu Tuhan. Apa kau minta-minta sama Tuhan? Pesawat pun berjalan sampai ke ruang hampa udara. Rupanya pesawat itu kalau masuk ke awan itu, bum, jatuh. Ketika pesawat itu, yang paling kuat teriaknya si bule yang tak bertuhan itu. Oh my God! Oh my God! Oh Tuhan! Padahal tadi dia katakan tak ada Tuhan. Tapi rupanya pada saat digenting, mulutnya mengatakan tak ada. Tapi disitulah dia mengatakan, oh my God! Tuhan. Jadi rupanya orang yang mengatakan tak ada Tuhan itu, di dalam lubuk relung lubang hatinya yang paling kecil ada mengatakan Tuhan. Jadi kemudian datanglah seorang laki-laki menjumpai imam, namanya Nu'man bin Sabit. Nama dia Nu'man bin Sabit, meninggal tahun 150 Hijrah. Kita memanggilnya selalu dengan sebutan Imam Hanafi. Imam Hanafi itu nama lengkapnya Imam An-Nu'man ibn Sabit, meninggal di Kufah, Irak tahun 150 Hijrah. Dia dikenal sebagai imam kalangan rasionalis, ahli ra'yi, akal, hebat hujah akal. Imam Nu'man bin Sabit, ya, yang bertanya ini mulhid tak percaya pada Tuhan. Imam Nu'man bin Sabit, ya, saya tak percaya Tuhan itu ada. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia?
Kata Imam Nu'man bin Sabit, kalau engkau naik perahu, perahunya sampai ke tengah laut, sampai di tengah laut itu tiba-tiba datang angin kencang, ombaknya kencang, perahumu pecah dipukul ombak, dihempas gelombang, yang tinggal hanya satu keping kayu dan kau berpegang di keping kayu, kakimu ke bawah tidak menginjak, ke atas tak ada tempat berpegang, tengok sekeliling lautan tak bertepi, ke bawah tak menginjak, ke atas tak berpegang, tengok sekeliling tak ada yang menolong, hanya berpegang kepada sepotong kayu di atas tengah samudera yang luas. Apakah dalam hatimu yang paling dalam ada berharap kepada dia? Jawab jujur. Apakah di dalam hatimu yang paling dalam ada kau berharap kepada dia? Dia jawab, iya. Ada harapan di dalam. Itulah Allah. Hanya saja orang-orang yang tidak beragama itu dia tak tahu namanya siapa. Ada ilmuwan pakar gravitasi dari Amerika, dari Barat, namanya Albert Einstein, yang rambutnya tak pernah disisir. Albert Einstein, kata dia, setelah dia kaji-kaji ilmu dunia ini, dia sampai pada kesimpulan, ini dunia ini ada yang mengaturnya, tak mungkin dia berjalan sendirian. Tapi dia tak percaya kepada Yesus, dia tak percaya kepada Santa Maria, dia tak percaya kepada Buddha, dia tak percaya kepada Siddhartha Gautama, dia tak percaya kepada Brahma, Wisnu, Siwa, Hanuman, Ganesha, dia tak percaya kepada Tuhan-Tuhan, tapi dia percaya bahwa dunia ini diatur oleh sesuatu. Apa dia? X. Nama Tuhannya X. Pokoknya saya percaya, sama Yesus saya tak percaya, sama Brahma saya tak percaya, sama Santa Maria saya tak percaya, tapi ada yang mengatur alam ini. Setelah saya pikir-pikir, apa itu? X. Dalam Islam namanya diajarkan Allah. Quran datang mengajarkan. Siapa dia? War-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu yang disebut dalam Quran. Walillahil asma'il husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggillah dia dengan nama yang baik-baik itu. Makanya kita pun selalu berdoa. Tadi imam kita berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib du'a'is sa'ilin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Fa'alun lima yurid. Memanggil Allah. Anak-anak kita diajarkan memanggil Allah lewat Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Sampai pada ujung, Ya Ahad, Ya Somad. Nah, dipanggilnya pula. Somad itu nama Allah. Maka yang dipanggil itu, kalau orang Mesir tak mau dia manggil Somad, dia manggil Ya Abdas Somad, wahai hamba Somad. Somad itu nama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada fitrah batin manusia itu ada namanya bawaan. Anak kecil tidak pernah kursus minum. Tak ada anak bayi itu kursus minum, tapi begitu dia lahir tahu dia cara minum. Anak bayi baru lahir tahu dia mana yang bisa diminum, mana yang tidak. Kalau tak percaya, tolong nanti anak bapak, cucu bapak lahir, ambil letakkan di susu bapak. Mau dia nyusu? Tak mau. Udah Ustaz coba, udah saya letakkan anak saya, tak mau dia. Padahal dia tak pernah kursus menyusu. Ini namanya fitrah. Dia tahu di mana dia minum. Ini tak perlu dipelajari. Makan juga begitu. Manusia ini nalurinya makan. Itu semua dulu pokok-pokok hutan itu. Durian pokok hutan, rambutan pokok hutan, keladi pokok hutan. Tapi manusia dengan fitrahnya bisa dia membedakan. Ini makan, ini tidak. Ini bisa dimakan, ini tak bisa dimakan. Makan, minum, kemudian selanjutnya biologis, seksual. Itu orang tak perlu belajar. Andai orang dikurung,
tak pernah sekolah, kasih makan, kasih minum, kasih makan, kasih minum, sampai nanti umur 12, 13, 14 dia tahu ini yang bisa, ini yang tidak, ini laki-laki, ini perempuan. Tapi memang dunia ini aneh. Sekarang ada pula laki-laki tak berselera menengok perempuan, selera menengok laki-laki. Ini yang sedang heboh sekarang, namanya LGBT. Nauzubillah. Saya mau menunjukkan bahwa ada fitrah makan, ada fitrah minum, ada fitrah berhubungan, tapi orang lupa ada satu lagi fitrah. Apa itu? Fitrah ingin menyembah. Kalau makan ini tidak diarahkan, orang akan makan semua, makan, semua dimakan. Kalau minum ini tidak diarahkan, semua diminumnya, minum. Begitu juga dengan menyembah tadi. Kalau fitrah menyembah ini tidak diarahkan, dia akan menyembah, semua dia sembah. Saya sempat 2 semester di Malaysia dulu. Sebelum ke Maroko, saya kuliah di Malaysia 2 semester. Di Malaysia itu banyak orang keling. Keling ini orang India yang dibawa oleh Inggris menjadi kuli dulu awalnya ke Malaysia, menjadi tukang kutip tembakau, menjadi tukang takik potong karet. Itu asalnya orang keling Tamil itu. Orang Tamil ini banyak sekali sembahannya. Dari tempat tinggal saya ke kampus, di sebelah kiri selalu saya tengok ada pisau panjang, di ujungnya limau jeruk. Pisau di ujungnya jeruk. Nah, itu disembah mereka. Ada patung monyet. Jadi katanya Tuhan itu bisa masuk ke monyet. Nama Tuhan yang masuk ke monyet itu Hanuman. Tuhan bisa masuk ke gajah, namanya Ganesha. Masuk. Inilah yang diajarkan ke anak-anak kita lewat sinetron Antv Mahabharata. Untuk anak-anak dibuatkan film khusus namanya Little Krishna. Untuk orang tuanya Mahabharata. Dulu kita menganggap yang paling hebat mengerikan itu Kristenisasi. Sekarang Hinduisasi. Islam haram menikah sama orang Hindu, tak boleh. Nah, ditontonkan tiap hari orang Islam ditunjukkan nikah sama Hindu. Joda akbar. Bagi masyarakat ini hiburan, tapi ini merusak luar biasa. Kenapa tidak ada yang melarang, Pak Ustaz? Ini negara sekuler, liberal, siapa saja bebas, negara terbebas di dunia. Mesir dipimpin Husni Mubarak, kata orang Fir'aun. Husni Mubarak itu Fir'aun, kata orang. Tapi buku tidak boleh dijual bebas di toko buku sebelum diperiksa oleh Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah, lembaga riset Al-Azhar. Ada kontrol. Sinetron diteliti dulu. Sinetron bulan puasa itu diteliti oleh Al-Azhar. Kalau layak tonton, tidak merusak, putar. Kalau ini tak layak, sensor. Wah, tempat kita tak ada, tonton. Maka benteng yang bisa menguasai keluarga ini tidak lain tak bukan adalah benteng ayah, ibu, ustaz. Tinggal 3 lagi. Negara tak peduli. Anda mau baca ini, mau tonton ini, silakan, bebas. Buku, pergilah Bapak Ibu ke toko buku, macam-macam buku. Darmo Gandul, Gato Loco, Manunggaling, Kaulah Gusti, Siti Jenar dipanjung kepalanya oleh Wali Songo. Sekarang bukunya bebas beredar. Buku PKI, buku anak-anak PKI yang dulu sakit hati karena masa Orde Baru tersiksa, sekarang bebas berkeliaran. Lia Eden ditangkap, Nabi palsu, Ahmad Musadek ditangkap, tapi bukunya bebas. Gafatar, ceramahnya youtube.com bebas ditonton. Anak-anak kita duduk di rumah, ditutupnya pintu jendela, dibuka, nonton Ahmad Musadek, Lia Eden, aliran-aliran sesat, macam-macam. Makanya tidak ada yang dapat menyelamatkan iman kecuali ayah, ibu,
ustaz. Bisa ustaz menyelamatkan iman anak kami? Tak bisa, karena ustaz ceramah di masjid dan anak-anak tak datang ke masjid. Kalaupun ada perwakilan-perwakilan aja, ada 3 orang nampak saya. Artinya apa? Maka orang tualah yang menyelamatkan iman anak-anak ini di rumah masing-masing. Kalaulah negara tak peduli, guru tak peduli, orang tua tak peduli, inilah musibah di atas musibah. Gempa bumi di Sumatera Barat musibah, menghancurkan rumah. Tsunami di Aceh musibah, menghancurkan kampung. Tapi ada yang lebih hebat daripada rumah dan kampung hancur. Apa itu? Iman rusak, mati dalam keadaan tidak beriman. Makanya Nabi Yakub itu sebelum mati, yang ditanyakannya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Ma apa? Ta'buduna, yang akan kalian sembah, min ba'di, sesudah aku mati nanti kalian menyembah apa? Nanti kalau aku mati kalian nyembah apa? Kenapa kita mesti takut Pak Ustaz? Masjid besar sampai 2 tingkat, canggih, bangga. Masjid Agung An-Nur besar. Untuk apa kita khawatir anak kita nanti mau jadi apa? Bapak Ibu jangan senang dulu. Dulu saudara-saudara kita di Spanyol, Andalusia, itu juga masjidnya besar, hebat, mewah. Masjid Alhambra, Masjid Cordova, itu masjid-masjid besar semua. Tapi sekarang apa yang terjadi pada masjid besar itu? Palang salib terbesar di Spanyol dibuat dari kepingan emas, mereka letakkan pas di tempat imam. Keliling masih ada kaligrafi Al-Quran, masih ada ayat-ayat Quran tulis Arab. Bentuknya bentuk masjid, tapi palang salib terbesar diletakkan di tempat mihrab imam. Orang Islam yang datang ke situ mau sholat sunat, marah polisinya, no praying, no praying, tak boleh sholat. Tapi kalau orang Kristen di situ misa boleh. Padahal masjid itu punya kita. Siapa itu yang menghancurkan Islam di Spanyol? Ratu Isabella. Makanya anak bapak ibu jangan menyanyikan lagu Isabella. Ini orang Islam yang tak paham. Selanjutnya mari kita dengarkan beberapa lagu yang akan disumbangkan pernikahan anak ini. Mau lagu apa Pak? Isabella. Tanya, tahu kamu Isabella? Entah, ini yang dinyanyikan Amy Search dulu. Tahu juga Pak Ustaz. Isabella itu perempuan paling kejam. Orang Islam dipilihnya 2 pilihan. Kalau mau tetap tinggal di Spanyol, masuk Kristen. Kalau mau tetap Islam, out. Larilah umat Islam ini pontang-panting. Sebagiannya lari ke Maroko. Spanyol, Laut Atlantik, Maroko. Tempat saya kuliah, Maroko. Maroko, Samudra Atlantik, Spanyol. Naik speed 30 euro, 30 menit. Macam dari Selat Panjang ke Sungai Buton. Dekatnya. Begitulah umat Islam itu dulu lari pontang-panting. Padahal umat Islam berkuasa di Spanyol itu 700 tahun lamanya. Kalau bapak ibu membaca kitab tafsir, apa yang kamu baca itu? Tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi terkenal. Qurtubi diambil dari nama Cordova. Cordova, Qurtubi. Di mana itu? Andalusia. Andalusia itu di mana? Real Madrid, Barcelona. Kalau sebut Andalusia banyak orang tak tahu. Kalau sebut Real Madrid, Barcelona, itu tahu saya tuh. 3-0 kata dia. Apa maknanya? Jangan bangga dengan masjid yang banyak, dengan bangunan yang hebat, kalau kita tidak punya ilmu yang diwariskan kepada anak cucu kita. Na'udzubillah, kota Pekanbaru ini tidak ada jaminan bahwa dia akan terus menjadi Islam. Ibu bapak ingat tak ulang tahun HKBP yang kesekian ratus tahun? HKBP, Huria Kristen, Batak Protestan.
Itu dulu pertama dibangun gerejanya oleh pendeta Nomensen di Samosir, Danau Toba, Tapanuli Utara. Tapi ketika ulang tahun, di mana ulang tahunnya? Di Pekanbaru. Ulang tahunnya di Pekanbaru. Saking kan banyaknya mobil, numpang parkir di Masjid Agung An-Nur. Bayangkan itu. Orang yang tidak jeli, cuek aja lah, apa salahnya jadi tuan rumah? Ini bukan sekedar tuan rumah. Kenapa tak balik ke Samosir, Tapanuli Utara? Kenapa tidak balik ke Danau Toba? Kenapa mesti di Pekanbaru? Bukankah ini bumi lancang kuning? Tak Melayu hilang di bumi. Ini bumi Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat besan di sarak, sarak besan di kitabullah. Oh, jangan terlalu pede. Kalau tak kita yakinkan anak-anak kita, na'udzubillah, mati dalam keadaan tidak beriman. Padahal kata khotib tiap hari Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati melainkan dalam keadaan muslim. Datanglah saya ke kantor BAS, Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Ustadz Somad, besok datang, kita ada sidang masalah zakat. Saya anggota sosialisasi zakat Provinsi Riau. Baik Pak, besok saya datang. Sampai di sana, Ustadz tak usah ikut dulu. Ustadz duduk di ruang tamu. Ada apa? Itu ada 2 orang mau tanya jawab agama Islam. Mana orang? 2 orang ibu sama bapak sudah tua. Tengok dari kerutnya 70. Ada apa Pak Haji? Ada apa Mak? Mau nangis. Nangis? Nangis kenapa Bu? Tak usah takut, anggap saya anak bapak, anak ibu. Apa masalahnya? Makin kuat nangis. Ya, apa yang mau dijawab kalau nangis? Dia nangis tak masalah. Saya khawatir saya pula nangis nanti. Apa masalahnya? Anak kami Pak Ustaz. Anaknya kenapa? Anak kami itu dulu nikah sama orang Kristen masuk Islam. Terus setelah punya anak 3, suaminya murtad. Jadi kalau cuma suaminya murtad tak masalah. Anak kami tak mau jadi janda. Dia pun ikut murtad. Cucu kami yang 3 itu pun ikut murtad. Anak hilang, cucu hilang. Kalau menantu hilang, bisa dicari menantu lain. Anak hilang, cucu hilang. Inilah yang kami tangiskan Pak Ustaz. Saya bingung. Kalau mau saya ceramah di situ, mengapa bisa takut saya mati dia? Dia udah memang tertekan, datang Ustaz ceramah. Jadi saya bilang, baliklah ke rumah, banyak-banyak berzikir, memohon kepada Allah. Nasi sudah jadi tai ayam. Kalau nasi jadi bubur masih bisa dipotongkan bawang, goreng, nasi. Tai ayam. Anak murtad, cucu murtad, ibu masih bilang bubur juga lagi. Bubur apa? Bubur murtad. Ini sudah jadi tai ayam. Na'udzubillah. Makanya yang pertama kali ditanamkan itu adalah agama. Lahir anak, apa yang ditanamkan ke kepalanya? Asyhadu an la ilaha illallah. Orang kafir heran. Nah, tengok tuh orang Islam gila. Orang Islam gila, error tuh, tengok tuh. Anaknya baru lahir, mata pun belum terbuka, udah dibisikkannya hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, ngajak salat, mana bisa? Orang Islam ini pun tak pula bisa menjawab. Tadi kamu azankan anak kamu ya? Iya. Kenapa kamu azankan? Entahlah, aku pun tak tahu. Aku tengok orang azan, aku azan pula. Itu bukan sembarangan. Aku sedang memasukkan kalimat akidah tauhid. Ini yang pertama kali ku masukkan ke telinganya. La ilaha illallah. Itulah nanti yang dia ulang tiap pagi, tiap petang, tiap siang, tiap malam. Hari yang berputar 24 jam itu, dia ulang selama 17 kali. Dia ulang selama 5 kali. Dia ulang selama 9 kali.
Apa yang 17 rakaat? Apa yang 5 waktu wajib? Apa yang 9 syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, 9 kali. Qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha. Asyhadu an la. Kenapa mesti ditunjuk Pak Ustaz? Karena dulu orang kafir kalau dia menunjuk berhala, dia tunjuk ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Tawud, ya Naham. Setelah Islam datang, jangan lagi menunjuk berhala, tapi angkat telunjuk, karena telunjuk menguatkan hati. Orang kalau ngomong itu kan, bagaimana keadaan kamu? Sehat Pak. Bagaimana keadaan kamu? Sehat. Tapi kalau untuk menekankan, sehat. Tapi kalau foto ini coblos nomor 1 gitu. Makanya khotib itu disuruh khutbah memegang tombak. Kalau tak ada tombak, pedang. Kalau tak ada pedang, tongkat. Kenapa? Supaya tangannya jangan nunjuk-nunjuk. Khotib tak boleh nunjuk-nunjuk. Khotib itu sebelah kanan megang mimbar, sebelah kiri megang tombak. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau ada khotib, usikum wa nafsi, itu tak belajar tuh. Karena khotib itu bukan ceramah, tapi kalau ceramah dikuatkan mulut dengan tangan. Allahu Akbar, kata Bung Tomo. Begitu juga sana. Asyhadu an la. Tapi karena salat itu khusyuk. Oh, kalau gitu biar supaya lebih kuat gitu adalah Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan tetap di atas paha. Orang terlalu memperhatikan gerak fisiknya. Akhirnya dia selesai sholat, bukan la ilaha illallahnya yang kuat, malah yang diributkan beginikah, beginikah, beginikah. Itu caranya, teknisnya. Yang penting dari makna substansi inti pelajaran di situ adalah dikuatkan hati itu tiap pagi, tiap petang, setiap bergeser waktu, terbit matahari, terbit fajar subuh, asyhadu an la, tergelincir matahari zuhur, asyhadu an la, condong matahari petang asar, asyhadu an la ilallah, tenggelam matahari maghrib, asyhadu an la, sebelum tidur malam, asyhadu an la, bangun tengah malam tahajud witir, asyhadu an la. Maka tak mati melainkan dalam la ilaha illallah. Sampai-sampai ketika Israel datang mencabut nyawanya, maka yang keluar dari lidahnya, kata Nabi, laqinu, talqinkan. Laqinu, makna laqin, talqinkan. Arti talqin, ajarkan, diktekan. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati itu la ilaha illallah. Kalau menengok orang sakit, tengok orang sakit, kasihan ya. Dulu orang sakit itu kalau ditengok orang doa, sekarang enggak. Ada orang nengok orang sakit, diletak pula di Facebook. Saya paling tak setuju nengok orang sakit diletakkan di Facebook. Macam-macam bentuknya di Facebook. Ada mengangok. Jangan upload foto orang sakit di Facebook. Memangnya dia suka. Saya kalau saya sakit dalam keadaan rambut kusut masai, perempuan tak berjilbab terbuka aurat mulut diletakkan, dia belum tentu izin gambar dia ditontonkan ke seluruh dunia, orang menengok. Bukan begitu cara mendoakan orang sakit. Doakan orang sakit, Allahumma rabbin nas, ishfi syafi anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqaman. Ya Allah, Engkau Tuhan segala manusia, Engkau yang maha menyembuh, sembuhkanlah dia. Ini tak ada doa. Dipoto, mak saya sedang sakit, nenek saya sedang sakit, tolong doanya. Bagi yang simpati tolong like. Oke. Doa apa ini? Doa Facebook. Udah rusak semuanya gara-gara ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau nampak orang sakit, bisikkanlah ke telinga sebelah kanan. Mana telinga sebelah kanan? Ini kepala kanan. La ilaha illallah. Yang membisikkan itu satu orang saja. Jangan nanti bapak ibu dapat SMS Ustaz Somad sakit, semua mau berbisik. Aturan tak mati jadi mati gara-gara itu. Satu orang saja.
diwakili oleh Pak Ketua. Maju Pak Ketua. Jangan pula karena yang sakit tu Ustaz. Siapa yang sakit? Ustaz Somad. Tak usahlah kita ajari, dah tahu dia tu bacaannya. Karena sunnahnya kata Nabi, laqinu, talqinkan siapapun dia, bisikkan. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, memangku kepala Nabi di atas pahanya saat Nabi sakit. Diambilnya tangan Nabi yang sudah terkulai, diambilnya tangan Nabi, dibacakannya qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiupkannya ke tapak tangan Nabi, diusapkannya ke wajah Nabi, mengambil barokah tapak tangan Nabi, diusapkan. Jadi kalau dia tak bisa lagi bergerak, kita bacakan qul huwallah, qul falaq, qul birabbin nas, tiupkan ke tapak tangan, usapkan ke kepala, ke wajahnya, ke badannya. Jangan biarkan dia sendirian di ruang sunyi sepi. Siapapun tak ada, sunyi sepi. Yang ada cuma suara gerak tapak kaki perawat bidan. Sunyi sepi. Iya kalau dia dulu orang berzikir. Kalau orang rajin berzikir, yang kedengaran di telinganya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah kenapa kita berzikir selalu diajak. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada saat sunyi itu suara itulah yang datang. Pernah tak Bapak waktu sedang duduk tiba-tiba terdengar suara lagu? Pernah. Orang yang dengar suka lagu, maka lagu itu terus terngiang di telinganya. Kalau suka lagu Kiai Meracun itulah nanti datang. Kalau suka kucing garong itulah datang. Bayangkan kita sedang terbujur di rumah sakit, suara tak ada apa-apa, ada datang suara. Maka jangan dengar yang tak baik. Yang paling baik didengar. Bayangkan ketika kita sedang terbujur, yang didengar itu suara Syekh Abdul Rahman Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bayangkan yang datang itu suara Syekh Su'ud As-Sumaid, Imam Masjidil Haram, suara Syekh Hudayfi, Imam Masjid Nabawi. Itulah yang kita inginkan. Mati dalam keadaan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kuat dengan iman. Hidup ini tak selamanya di atas, kadang jatuh ke bawah, macam berlayar, kadang naik ombak ulang, kadang jatuh ke bawah. Ketika orang senang banyak yang kuat, ketika susah rapuh, stres, depresi, mati. Kalau mati dalam keadaan iman, alhamdulillah. Kenapa dia mati? Keluarga pun malu untuk menjawab. Kenapa dia mati? Nantilah kita jawab. Udah seminggu baru tahu kenapa mati. Minum Superpel. Dulu pernah minum Baygon. Akhirnya sejak itu tak ada Baygon di rumah itu. Banyak nyamuk, banyaklah daripada dia minum Baygon lagi. Rupanya Baygon tak ada, masuk kamar mandi. Superpel pun minum, Mama Lemon pun diminum, saking inginnya mati. Maka hidup ini tidak ada yang memberikan kekuatan selain bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandar ke kelapa sawit, iyalah kuat. Waktu harga sawit 2000, pas jatuh 200 perak, mati. Jangan bersandar ke benda, karena benda akan binasa. Jangan bersandar ke orang, karena orang akan mati. Ini pasangan-pasangan muda, jangan sekali bersandar ke orang. Kuserahkan hidupku segalanya untukmu yang kalau dia mati, saya kasih tahu ke istri saya, aku Abdul Somad bisa mati malam ini, bisa mati besok. Jangan kau sandarkan hidup ini pada aku. Bersandarlah pada Allah. Kalau aku mati, anak kita harus sekolah agama sampai SMA tingkat atas. Setelah itu dia mau sekolah apa, urusan dia. Kalau dia mau ikut aku, dia mau ke Mesir, sekolahkan dia ke Mesir. Kalau tidak, jangan paksa dia sekolah agama.
Ada warisan sedikit ku tinggalkan, bagi nanti menurut hukum faraid, hukum Islam. Itulah, kuwasiatkan kau bertakwa kepada Allah. Kalau aku duluan mati. Kalau aku mati banget, kalau kau mati aku kawin lagi lah. Jangan bersandar pada manusia. Manusia ini tak lama. Makanya ada kata pepatah Melayu, sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Mengapa disebut sayang ibu sepanjang jalan? Ibu tak pernah memecat anak. Kenapa disebut sayang ayah di simpang jalan? Ayah kita tuh sayang sama dia sebelum mak kita tuh mati. Kalau mati mak kita tuh bersimpanglah jalan dia. Sayang saudara ada berada. Saudara tuh ketika ada berada, ada dia, ada kita, itu baru sedap berkawan. Dia naik Pajero, kita naik Fortuner, sedap berkawan. Tapi kalau kita naik Kap 70 udah tak sedap berkawan. Di klaksonnya pun kita netet, sombong kali. Padahal niat dia baik. Sudah rusak hati. Oleh sebab itu, jangan gantungkan hidup kepada manusia. Inilah yang banyak rusak. B.J. Habibie, Burhanuddin Yusuf Habibie, orang tercerdas di Indonesia, IQ-nya di atas rata-rata, sekolah pesawat di Jerman, dipanggil oleh presiden, baru dia mau pulang membangun Indonesia. Orang Jerman mengakui otaknya, tapi ketika Ainun Habibie meninggal, saat meletakkan karangan bunga itu, 4 orang memegangnya, hampir jatuh. Habis cintanya ditumpahkannya pada Ainun Habibie. Kalau tak percaya, tontonlah Habibie Ainun. Sampai akhirnya dia konsultasi ke psikiater, dokter otak. Otaknya cerdas, tapi perasaannya hancur luluh ketika ditinggalkan oleh Ainun Habibie. Lalu kata dokter, Pak, ambil buku, tulis semua yang terlintas di pikiran Bapak, tulis. Karena kalau tak tulis dia pikirannya, kenapa mati, kenapa mati, kenapa mati, kenapa mati, kenapa mati, kenapa mati, kenapa bini orang tak mati, kenapa bini aku aja yang mati, kenapa mati, kenapa mati, kenapa mati, kenapa mati. Akhirnya supaya itu berhenti, tulis. Dituliskannya lah semua kisah hidupnya, barulah agak berkurang. Tapi sebetulnya yang membuat dia kuat itu bukanlah tulisan itu, tapi bersandar kepada Allah. Makanya kalau kita kematian apapun namanya, bersandar kepada Allah. Ketika Abdullah bin Abbas sedang naik onta dia pelan-pelan, onta itu pelan, datang orang mengejar dia dari belakang, naik kuda kencang, kuda sampai debu naik ke atas. Berhenti menghadang dia. Hai Abdullah bin Abbas, ya, adikmu mati. Bayangkan itu, adik kandung, seperut, seibu, seayah, mati syahid. Abdullah bin Abbas melompat dari ontanya, turun ke bawah, mengambil wudhu, langsung sholat. Allahu Akbar. Sholat apa namanya? Sholat hajat, minta kepada Allah supaya diberi kekuatan. Maka bapak, ibu, saudara-saudari, termasuk diri Abdul Somad, kalau datang pukulan yang keras itu, sekarang orang banyak kalau sudah diberikan kabar, sabar ya, apa nih? Ada yang mau ku sampaikan. Apa namanya? Janji sabar, janji. Begitu diberitakan, anakmu tadi kecelakaan, wah, semua ambil, buka jilbabmu, langsung ambil air wudhu, Allahu Akbar. Berat ini ya Allah, besar ini ya Allah, tapi ada yang maha besar tempat aku bersandar. Siapa dia? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, bukan ke PLT, bukan ke wali kota, bukan ke ustaz. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada siapa? Fataras samawati wal ard, dia yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Aku tak ada apa-apanya di hadapannya, kecil. Wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal arda hanifan
aku muslim, aku tak kafir, aku tak munafik, aku tak ingkar, aku tak takut. Musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku tak mempersekutukan Allah dengan Yesus, aku tak mempersekutukan Allah dengan keris, aku tak mempersekutukan Allah dengan jimat, aku tak mempersekutukan Allah dengan berhala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka turun ketenangan hati Allah. Ketika terjadi koneksi, turunlah dia. Siapa yang menurunkan ketenangan? Huwallazi anzalas sakinah. Huwa, dia, alladzi yang anzalas sakinah, dia yang menurunkan sakinah, ketenangan fi qulubil mu'minin, di hati orang beriman. Sekarang banyak orang mencari kekuatan bukan dari Allah, kekuatan ketenangan palsu. Saya sampai ke kampus jam 7 pagi, orang belum ada datang, sunyi. Masuk duduk saya, rupanya sudah ada pegawai di situ di dalam sendirian. Ustaz, iya bu, cepat Ustaz datang. Inilah salah jadwal tadi, cepat datang. Kebetulan ada yang mau saya tanyakan sama Ustaz. Selama ini pengajian segan saya banyak orang. Boleh nanya Ustaz? Boleh, tak apa-apa. Saya Pak Ustaz, kalau dengar lagu dangdut tuh tenang hati saya. Patutlah dia malu menanyakannya depan orang banyak. Saya Pak Ustaz, kalau dengar lagu dangdut tuh tenang hati saya. Apa namanya di Pak Ustaz? Setan. Setan itulah yang menenangkan hati. Gelisah, mau berangkat kerja gelisah. Begitu disebutkan masukkan CD, tenang hati mendengar lagu barat. Selama di jalan tuh lagu barat. What can I do for you? Paham kau apa kata dia? Enggak. Kenapa ngangguk aja? Yang menyanyi tak paham, yang mendengarkan tak paham, tapi semua mengangguk. Ini orang Islam. Siapa yang menanamkan ketenangan itu? Setan. Kenapa bisa tenang? Tenang sementara, dibuatnya ketergantungan. Begitu mati, dengarkan lagi. Begitu mati, dengarkan lagi. Makanya orang yang dalam proses ruqyah tak boleh dengar musik. Tanyalah, tak boleh dengar musik. Semua musik Pak Ustaz? Nah, musik-musik syar'i boleh. Lagu-lagu yang mengingatkan pada mati boleh. Bila Israel datang memanggil boleh. Salatullah, salamullah boleh. Tapi lagu-lagu yang mengajak berzina, lagu-lagu yang mengajak berdosa, lagu-lagu yang mencaci maki Allah dan Rasul, itu adalah kabel-kabel setan masuk ke dalam hati manusia. Wa minan nasi, ada di antara manusia, may yashri lahwal hadis, membeli lahwa, permainan, senda gurau, masuk ke dalam hati manusia. Urusan, na'udzubillah. Pintu setan masuk lewat irama-irama yang jauh dari ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi menanamkan iman ke dalam hati anak kita ini tidaklah semudah menanamkan bunga mawar di tanah yang subur. Apalagi tanah Indonesia nih, letakkan aja batang ubi, apa kata orang syair tentang tanah Indonesia, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Bapak Ibu kalau menengok tanaman di Madinah waktu umrah, cobalah tengok, hijau subur, tapi tengok di bawah, setiap pokok itu ada keran air. Kalau tak ada keran, mati. Rumput di Madinah hijau, rupanya tanahnya diambil dari tempat lain, pupuknya luar biasa. Kami dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah tengok sebelah kanan ada lapangan futsal. Hijau sekali Pak Ustaz. Rumput karet. Jadi tempat kita yang subur ini subur. Tapi jangan sangka menumbuhkan iman semudah menanam batang ubi di tanah yang subur. Kadang ketika diletakkan mati.
Kenapa? Karena tak disiram. Maka iman bibitnya tadi dengan iman kita kuat, mustilah disiram. Yang menyiramnya itu apa? Ilmu. Nah, jadi malam ini maka selalu disebut, marilah kita dengarkan siraman rohani. Selalu ceramah itu disebut siraman rohani. Anaknya tak paham, dia nanya, "Ma, ya tadi kata Pak Ustadz protokol siraman rohani, tak ada kita kena siram. Tak sampai air aqua ke kita." Apa maksudnya siraman? Bibit iman yang ada di dalam diri itu disiram. Kalau tak disiram, mati. Penyiramnya itu apa? Pengajian. Pengajian subuh Jumat Dr. Saidul Amin, Masjid Agung An-Nur. Pengajian subuh Ahad, subuh Minggu, jangan sebut Minggu. Minggu itu Domingo, menyembah Yesus Kristus. Ahad, hari pertama Ahad, subuh Ahad, Dr. Mustafa Umar. Malam penuh, jadwalnya sudah saya share di Twitter, Facebook, BBM. Jamaah sudah membagi full pengajian. Zuhur Senin, zuhur Selasa, zuhur Rabu, zuhur Kamis, Masjid Ar-Rahman. Kamu kenapa sering sana ngaji, sini ngaji, sini ngaji? Menyiram iman. Aku takut imanku ini kering mati. Kalau ada orang nanya, kok mana ngaji, sana ngaji, sana ngaji? Aku takut imanku kering macam kau ini mati. Orang yang kasar, kasar juga jawabnya. Tapi katanya orang Islam itu disuruh cakap lembut Pak Ustaz. Tengok-tengok dulu. Ada orang itu mesti dibalas lembut. Tapi kata Imam Syafi'i, at-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong, sodakoh. Jadi kalau mau sodakoh sama orang sombong, sombong juga. Ada nih kadang orang ini ngejek-ngejek. Kok ngapain rajin-rajin ngaji? Pergi sana ngaji, pergi sana ngaji, pergi ngaji. Kawanku sering ngaji, mati. Nah, jawab sama dia. Aku ngaji ini ingin menyiram imanku supaya tumbuh. Aku tak ingin kering macam kau ini lama-lama mati iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, setelah dia disiram, tapi dia tak berbuah, maka membuahkannya itu apa? Amal yang sudah dipelajari, amal. Subuh tadi mengaji di Masjid Al-Munawwarah Garuda Ujung tentang solat-solat sunat. Menyiram. Tanam sudah disiram tapi tak berbuah, amalkan. Al-ilmu bila amalin, ilmu yang tidak diamalkan, kasyajari bila samarin, seperti pokok yang tak berbuah. Buat semak aja, daunnya kotor. Memang bisa bernaung. Orang berilmu kalau dia tak beramal, naung-naung sikit bisa. Orang bisa tanya hukum ke dia, tapi dia tidak subur, maka dia mesti diamalkan. Mengamalkan tadi simpel sederhana, diawali dari 2 rakaat duha, 2 rakaat witir, tambah 1 lagi 3 witir. Ini semua tak lain tak bukan membuat iman tadi menjadi berbuah. Tapi yang sudah berbuah jangan sombong. Ditengoklah pokok jambu, jambu madu pula itu. Ini jambu madu nih Pak Ustadz, saya beli bibitnya 200.000. Di mana? Jalan Arifin Ahmad. Subur cantik, tapi begitu dipetik dibuka berulat. Dipetik dibuka berulat, kulitnya mulus hijau disangka manis, satu pun tak bisa dimakan. Kenapa? Berulat. Maka supaya ulat jangan masuk, dijaga dia dengan pestisida, dijaga dia dengan anti ulat, anti racun. Maka penjaga amal itu supaya tidak rusak dimakan ulat, dijaga dia dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Nama sifatnya ikhlas, nama orangnya mukhlis. Satu orang mukhlis, kalau banyak mukhlisin. Air tidak bercampur hitam, tidak bercampur merah, warnanya murni, rasanya tidak manis, tidak pahit, tidak asin, tidak asam, murni. Air murni, bahasa Arabnya al-ma'ul khalis, air yang ikhlas.
warnanya tak bercampur, rasanya tak bercampur, ikhlas. Begitu juga kita beramal ini, jangan sampai jambu dimakan ulat, maka mesti bersih. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tak boleh ada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Makanya kenapa orang Kristen itu tak diterima amalnya? Karena di samping Allah dia menyembah anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Kenapa orang Majusi itu tidak diterima amalnya? Dia menyembah api berhala. Kenapa orang Hindu tak diterima amalnya? Ganesha, Wisnu, Siwa, Brahma. Sedangkan orang Islam, Qul huwallahu ahad, tunggal esa, tak berbilang. Allahus samad, meminta hanya kepada dia saja. Siapa dia? Lam yalid, dia tak beranak. Walam yulad, dia tak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang setara, yang sama, yang selevel, yang serupa dengan dia. Makanya yang paling afdal di antara ayat-ayat itu surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Baqarah memang ada kata Al-Baqarah di situ. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Surat An-Nisa memang ada An-Nisa di situ. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kalau surat Al-Fil memang ada kata Al-Fil di situ. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Lahab, Al-Masad memang ada situ. Tabat yada abi lahabi lahab. Tapi Al-Ikhlas tak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak ingin disebut namanya. Itulah Al-Ikhlas. Mestinya nama surat itu surat As-Samad. Alah, mentang-mentang nama Pak Ustaz sebenarnya Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak bisalah ikhlas nih Pak Ustaz. Saya sudah berusaha ikhlas mau ke masjid, makanya saya tak pernah ke masjid. Karena kalau saya ke masjid saya takut tak ikhlas. Nanti saya ke masjid jalan, tengok tuh supaya ditengok orang. Oh, jadi Bapak tak pernah ke masjid, takut hati saya rusak, makanya sholat di rumah aja. Di rumah pun kadang saya tak sholat juga, takut saya dipuji istri saya. Inilah aliran sesat yang menyesatkan. Tetap ada bisikan-bisikan yang berbisik di dalam, tetap ada. Sampai kapan bisikan ini ada Pak Ustaz? Selama ruh ada di dalam jasad, maka bisikan tak pernah lepas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ketika kita mau ke masjid, hai fulan, kaulah orang paling khusyuk. Ketika Ustaz berceramah, hai Ustaz Abdul Somad, kaulah yang paling hebat, kaulah setan datang. Maka kita berbisik, kita pun balas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un la wala fi sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nanti kalau ada orang memuji Bapak, Pak, Bapak rajinnya ke masjid ya, Bapak bangunnya, baca Allahu la ilaha illa huwal. Kenapa Bapak bacakan ayat kursi ke saya? Kau inilah setan yang berbisik-bisik. Insya Allah terbakar ya. Apa maknanya? Selama ruh bersemayam dalam jasad yang namanya bisik-bisik itu terus ada. Kapan bisik itu baru tak ada Pak Ustaz? Kalau ruh keluar dari jasad. Maka kalau ada bapak ibu yang sudah tak tahan, saya capek lah ada bisik-bisik ini Pak Ustaz, cuma cara menghilangkannya? Keluarkanlah ruh dari jasad. Insya Allah tak ada bisik-bisik lagi. Bapak masih ada bisik-bisik dalam? Masih Pak Ustaz? Ada.
Ibu masih ada? Tak ada lagi Pak Ustaz, mati udah mati. Kita ini tidak disuruh membuang, kita ini disuruh melawan. Melawannya itu disebut dengan jihad. Jihad artinya melawan. Jihad itu terbagi dua. Ada jihad pakai tombak, pakai panah, pakai pedang, tapi ada jihad melawan hawa nafsu. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad melawan hawa nafsunya, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami. Melawan hawa nafsu makan, banyak yang sanggup. Melawan hawa nafsu minum, banyak yang sanggup. Melawan hawa nafsu perempuan, banyak yang sanggup berjalan menunduk. So, nampak cantik, agak tengok lama sih. Tapi melawan hawa nafsu, sombong, angkuh, riya, sum'ah, suka dipuji, hubbul jah, merasa hebat, ini tak nampak dia bidang. Dan sampai hari ini belum ada alat scannya. Kalau penyakit jantung koroner ada alat scannya. Kami waktu jadi petugas haji dulu di Makkah, itu disediakan scan gratis. Kawan saya yang dari Mesir, dari Yordania, banyak yang scan dada. Salah satunya di scan, tunjukkan sama dokter, tengok nih berasap dada kau sudah. Akhirnya berhenti dia merokok. 3 hari habis itu merokok lagi. Periksa gigi, ada alatnya scan. Tapi masalah busuk hati, hasad, iri, sum'ah, dengki, merasa hebat, takabur, tak ada alatnya. Bisa ditutup pakai baju koko. Ustaz Abdul Somad itu orangnya tawadhu ya, pakai baju koko, di dalam merasa hewan. Bisa ditutup pakai peci merek Awing. Bisa ditutup pakai kain sarung gajah duduk. Bisa ditutup pakai tasbih. Rupanya tertidur. Makanya kita merasa hina, kotor, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita tanamkan ke dalam anak-anak kita. Sekarang orang banyak takut anak susah, takut anak miskin, takut tak dapat ini, takut tak dapat ini. Akhirnya sikut kiri, sikut kanan, tanduk ke muka, sipak ke belakang, haram halal hantam kromo, bantai saja, riba sudah. Makan, kasihkan ke anak. Saya bukan mengajarkan bapak ibu mati meninggalkan anak miskin susah melarat, itu tak betul. Ini umat Islam ini sekarang terbagi dua. Yang ekstrim kiri bantai saja, yang penting anak kita kaya. Yang ekstrim kanan duduk aja, tak mau cari nafkah. Ditanya, kok kenapa tak berusaha cari makan anak istri? Udah kuserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini tak betul. Ekstrim kiri tak betul, ekstrim kanan tak betul. Nabi marah. Apa kata Nabi? Antada'a warasataka aghniya, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mampu, ekonominya mapan, khairun, lebih baik, min antada'a hum anlatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin, susah, meminta-minta pada orang lain. Lalu yang betul itu bagaimana? Tinggalkan warisan untuk dia. Anakku, tak banyak aku tinggalkan untuk engkau. Ini ada sawit 2 hektar, cukuplah untuk makan supaya kau jangan jadi pengemis. Tapi kau berusaha, yang kutinggalkan kepada engkau la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Aku ingin kau mati dalam kalimat tauhid. Jangan sampai kau makan riba, jangan sampai kau makan haram. Karena kalau kau makan riba, kau makan haram, tak sampai doamu Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tak sampai doa. Mana dalil Pak Ustaz doanya tak sampai? Rajulun as'as, ada seorang yang rambutnya kusut, aghbar, berdebu, yang muddu yadaihi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit, dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Allah tak mengabulkan doanya. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanan. Jangan sangka anak soleh, anak soleh, anak soleh.
Bagaimana dia mau soleh kalau makanannya tak soleh? Bagaimana dia soleh kalau pikirannya tak soleh? Berawal dari makanan, makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita tinggalkan dia dalam keadaan soleh, karena yang selalu kita minta, Rabbi habli minas soleh. Dulu kalau sudah disebut soleh, itu pasti baik. Soleh baik. Zaman sekarang dunia edan sudah mau kiamat, yang soleh pun tak baik. Mana contohnya? Bang Saleh. Bang Saleh bencong. Tonton Upin Ipin. Padahal kita selalu minta yang soleh, yang baik. Makanya kita selalu, ibu yang ingat Bang Saleh senyum dia, terbayang dia Bang Saleh. Mohon maaf Pak Saleh kalau dia. Makanya kita selalu minta supaya jadi orang soleh. Selesai berwudu, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadikas soleh. Makanya minta soleh. Kenapa minta soleh? Karena salam orang yang solat hanya untuk orang yang soleh. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Maka minta jadi orang soleh. Oh kalau gitu saya kasihlah nama anak saya nanti soleh Pak Ustadz ya. Tapi zaman sekarang jarang orang mau ngasih nama anak soleh. Malah diajak orang, nama anak kau siapa? Saleh. Salah leher. La ilaha illallah. Mama Cristiano. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat soleh iman benar. Bukan soleh itu artinya baik. Yang penting dia baik, yang penting sopan. Masalah iman nomor 16, tidak diakui perbuatan baik kalau iman tak baik. Santa Teresia, perempuan terbaik di dunia, mendapatkan Nobel dari PBB, Nobel Perdamaian. Tidak menikah seumur hidupnya. Hidupnya diabadikan untuk menolong orang yang terkena lepra, kusta. Orang kalau anaknya kena kusta, mak kandung pun tak suka, takut tertular, dicampakkan di tepi jalan. Datang Mother Teresa, orang India, pakaiannya putih bersih, hidupnya hanya untuk menolong orang susah. Dibawanya anak-anak yang terkena kusta itu ke gereja Katolik, karena dia orang Kristen. Tapi amal orang baik tidak diterima kalau imannya tidak baik. Nah sekarang ini yang banyak nih, banyak orang baik. Banyak orang baik sekarang, tapi iman tak baik. Saya diberitahu Pak Ustadz, masjid kita di belakang Koki Sunda. Di mana posisi Koki Sunda sekarang? Di Sunda. Di belakang Koki Sunda juga ada panti asuhan. Jadi bapak panti asuhan cerita ke saya, tak Ustaz, kami pernah diundang ke panti asuhan. Panti asuhan diundang, anak-anak semua bawa naik mobil sampai ke satu tempat. Di tempat itu disediakan makanan, tapi pakaian perempuan yang di situ pakai rok pendek, pakai celana pendek. Rupanya tempat WTS PSK. Jadi WTS ini sedekah juga. Sedekah, buat makanan sedekah. Dibisikkannya ke bapak, Pak, doanya panjang-panjang ya. Artinya Pak, perampok, pezina, dalam hatinya ada niat mau berbuat baik. Tapi dalam Islam syarat amal baik mesti orang baik. Kalau tak baik tak diterima Allah. Akidahnya mesti baik. Makanya dalam Quran dikatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Nanti semua orang akan ditunjukkan amalnya. Ini sedekahmu, ini sumbanganmu, ini wakafmu, ini anak yatim yang kau sekolahkan, ini TK yang kau bangun, ini perbuatan baikmu. Tapi ketika orang itu imannya tak betul, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal yang banyak itu macam debu ditiup angin, hilang.
tak bermakna sama sekali. Makanya kalau ada orang mengatakan, marilah kita beramal soleh, mari beramal soleh. Betul, tapi sebelum amal soleh, tengok bunyi ayatnya. Illalladzina amanu, baru wa amilus amanu dulu. Makanya judul kita malam ini dengan iman kuat. Kalau tak ada iman di dunia tak bermakna. Makanya orang selesai tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa, Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman, wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia membawa iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga bersama iman. Cuman yang agak saya takut doa ini satu, wa khaddim lana minal jinni ma'al iman, kasihkan kami kawan-kawan dari kalangan jin. Nah, itu jarang doa itu saya aminkan, karena saya takut habis berdoa jinnya datang langsung, what can I do for you? Oh. Apa maknanya? Kita minta selalu ada iman, iman, iman. Dengan iman itulah ibu membesarkan anak, tak pernah marah, tak pernah mencaci maki, tak pernah sumpah serapah. Bu, kenapa ibu sabar betul membesarkan anak? Aku beriman anakku ini nanti akan menjadi soleh, dia akan mendoakan aku. Dengan iman itulah bapak tak pernah mencuri, tak pernah makan haram, tak pernah sikut kiri kanan, tak pernah makan riba untuk memberi nafkah anak istri. Kenapa? Dengan iman ini aku yakin Pak Ustaz, rezekiku dijamin Allah. Aku hanya berusaha, Allah memberi yang halal, kusuapkan yang halal untuk anak istriku. Dengan iman itulah pedagang tidak akan curang memainkan timbangan. Dengan iman itulah Ustaz akan menyampaikan ayat-ayat hadis-hadis Nabi. Tapi kalau sudah itu tak ada, sekarang ini kita sedang dikacau, diobok-obok, dibandingkan dua. Bapak ibu pilih mana? Pemimpin muslim tapi korupsi, atau orang kafir tapi jujur? Itu kan error jadinya umat Islam dibuat. Pilih mana? Orang Islam hebat tapi korupsi, kafir tapi tidak. Pilih mana? Tujuannya untuk nyoblos Ahok. Itu aja tujuannya. Dua-duanya salah. Jangan mau dikotakkan dengan ini. Kalau ada yang bawa dua kotak, bapak mau pilih kotak mana? Orang Islam tapi korupsi, atau orang kafir tapi jujur? Dua-duanya saya tak mau, karena Islam tidak membenarkan korupsi dan Islam tidak menerima orang kafir. Yang baik adalah orang Islam yang jujur. Jangan mau digiring pada satu opini yang menyesatkan. Dalam Islam, amal baik tidak akan diterima. Banyak terjebak dengan Gavatar itu kan karena baik. Salah satu kabupaten kota di Riau memberikan penghargaan kepada Gavatar karena banyak membuat kegiatan sosial, gotong royong untuk remaja-remaja, direkrutnya. Akhirnya orang yang tak paham terpukau, dikasih penghargaan. Selanjutnya penyerahan penghargaan oleh Bapak Bupati Wali Kota kepada Ketua Gavatar Provinsi Riau. Setelah sekarang heboh, baru dia bingung. Dia tidak tengok akidahnya, padahal ini akidah menyimpang melenceng. Dia bilang setelah Nabi Muhammad ada lagi Nabi susulan belakang, namanya Ahmad Musaddiq. Kalau kau tak percaya, namanya ada di dalam. Dibukanya surat As-Saff. Nih tengok nih ayatnya. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Siapa Nabi kalian? Muhammad. Itu Nabi yang dulu, Nabi yang terakhir tuh ini dia. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Coba tengok. Iya juga ya. Dia tak pernah ngaji, tengok Ahmad.
Kalau beginilah cara pikir, nanti Nasrullah ngaku Nabi juga. Ada namanya kemana? Iza ja'a Nasrullah. Nanti kalau begitu yang paling ujung setelah Nasrullah ada lagi Nabi terakhir. Namanya siapa? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nabi terakhir. Ini jangan mau dibodoh-bodohi dengan penafsiran akal-akalan seperti ini. Ini bukan menafsir dengan akal, ini akal-akalan. Orang akal-akalan harus dibalas dengan akal. Kebodohan yang luar biasa. Padahal setiap kali khotib menyampaikan la nabiyya ba'dah, tak ada nabi sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua diukur dari akidah. Kalau akidahnya salah, maka amalnya pun dolalah, tak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaji kita malam ini kuat dengan iman. Kalau tak ada iman, lemah. Kalaupun ada, nampaknya kuat, hanya sementara. Sampai pada akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah, tempat orang kafir. Ulaika, mereka yang kafir itu, habitat a'maluhum, semua amalnya gugur macam daun kayu rontok dari pohon yang kering dihembus angin, habis. Tak ada yang bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah kalau bisa kita jaga iman ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya selalu kalau ditanya, Pak Ustadz, kami mau pergi umroh nih, mau pergi haji, Ustadz mau titip apa? Apa tuh Pak Ustadz? Matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Tak ada guna. Kemarin saya balik dari Makkah, doa terakhir tawaf wada. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Matikan anakku dalam keadaan husnul khatimah. Matikan makku dalam keadaan husnul khatimah. Matikan semua jamaahku kaum muslimin yang baik-baik dalam keadaan. Matikan kami semua dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Doa-doa yang lain boleh? Boleh. Mintalah semua doa. Minta kepada Allah. Banyak berdoa. Cuman kalau berdoanya di samping Ka'bah, yakinkan buka mata udah sampai ke dinding. Banyak juga udah masih jauh, udah pejam mata. Pegangnya belakang orang Afrika. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah ceramah dari jam 8 sampai jam 9.30. 90 menit. Padahal pengajian subuh di Masjid Agung saya ceramah cuma 60 menit. Tapi di masjid kita ini bisa tahan sampai 90 menit. Itu menunjukkan karena jamaahnya semangat. Ustaz pun ikut semangat. Kalau jamaahnya menunduk semua, Ustaz pun nengok. Demikianlah pengajian ini langsung tutup. Tapi karena jamaahnya semangat, kita pun ikut semangat. Masjidnya bagus, lampunya bagus, dindingnya bagus, jamnya bagus, mihrabnya bagus, karpetnya bagus. Tinggal mengisi dengan sholat berjamaah. Karena sekarang banyak masjid bagus. Itulah imam, itulah makmum, itulah muazzin sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Salat subuh nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada. Lama dia menunggu tadi. Amin. Tak apa-apalah sendirian itu. Rakaat kedua baca doa qunut subuh. Allahumma hdina fi man hadait. Tak ada. Mungkin dia sedang tak mau mengaminkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang tak ada rupanya. Itulah keadaan sekarang. Tapi alhamdulillah masjid kita. Apa yang membuat orang bangun pagi melawan tidur melangkahkan kaki ke masjid? Iman. Apa yang membuat anak lajang ganteng membawa emaknya, menggendong emaknya dari Mina ke Makkah? Itu saya tengok sendiri waktu haji. Anak muda menggendong. Apa yang membuat dia menggendong orang tua itu? Iman.
Apa yang membuat seorang ibu kandung meletakkan anak buah hati belayan jiwa di dalam kardus Indomie, dicampakkan di depan panti asuhan? Tak ada iman. Orang hidup karena iman, orang buat dosa pun juga karena tak ada iman. Apa yang membuat orang memainkan timbangan, curang seon dua on, semata dua mata? Karena tak ada iman. Oleh sebab itu, kenapa hidup ini kuat? Karena iman. Kenapa orang menjadi lemah? Karena iman. Di zaman tantangan canggih luar biasa, dosa zaman sekarang begitu mudahnya sejak ada internet ini. Dulu zaman saya muda, anak muda, kalau mau kenal sama perempuan payahnya minta ampun. Sekarang anak-anak muda ini saya tengok, mahasiswa-mahasiswi tinggal buka aja www.facebook.com, tulis namanya, siapa nama yang mau dicari, dapat, say hello, makan bakso 2 kali, selesai. Zaman dulu mana bisa, zaman sekarang. Maka kita tanamkanlah ke dalam hatinya iman. Masukkan sekolah yang menanamkan iman. Quran, hadis, akidah, fikih, bahasa Arab. Quran, hadis, akidah, fikih, bahasa Arab. Full day. Masuk jam 8, pulang jam 4 sore. Mahal Pak Ustaz, duit tak ada. Tahanlah makan sikit-sikit. Lebih baik susah sekarang daripada susah nanti. Kirim anak ke pesantren Jalan Lipat Kain, dalam kebun sawit sana. Menangislah istri si bapak ini sampai bengkak mata. Nangis istri saya, Pak Ustaz, tak pernah bercerai sama anak. Nangis, saya nasihati, istriku, sekarang kamu menangis tidak apa-apa, daripada nanti sesudah lajang baru kita menangis karena dia kena ini musibah maksiat. Lebih baik kita nangis sekarang mumpung dia masih kecil. Akhirnya istri saya berhenti menangis, Pak Ustaz. Tapi setelah itu saya pula menangis. Karena laki-laki ini tak tahan juga berpisah sama anak. Saya tak berjumpa dengan mak saya 4 tahun. Berangkat ke Mesir September 98, pulang Desember 2002. 4 tahun 4 bulan tak menengok mak saya. Sampai-sampai saya ragu, jangan-jangan saya ini anak angkat, dibuangnya jauh-jauh ke Afrika Utara sana. Anak kandung saya, mak. Iya, tak pernah mak bilang sayang sama saya selama saya di Mesir. Kalau ku bilang sayang, kau balik nanti. Kau dulu sekolah bandel, pindah-pindah. Kalau aku tak keras, kau jadi hantu. Jadi orang tua ini perlu. Mak saya mendidik saya keras di zaman dulu yang tak begitu banyak. Maka saya mendidik anak saya sekarang tanggung jawabnya 20 kali lipat daripada zaman saya dulu. Karena zaman saya dulu yang merusak kepala saya ini tak banyak. Unyil, Ucrit, Usroh, Pak Ogah, Pak Raden. Pak Raden pun dah mati pula. Allah maafir lahu warhamhu. Tapi anak saya sekarang, anak saya, keponakan saya, cucu mak saya, itu kepalanya dirusak. Upin Ipin masih agak baik sedikit, Pak. Yang dari Amerika sana, Wonder Woman, Spiderman, Batman, Godzilla, Mahabharata, Little Krishna, entah apa-apa kepalanya. Tengoklah di warnet itu, game online PlayStation, memang karton, tapi pakaiannya pakaian orang dewasa, seksi. Anak-anak kita dewasa sebelum waktunya, umur 10 tahun tapi otaknya 20 tahun. Tengok video pelecehan anak SD, saya menengok itu naik setan saya. Kalau sempatlah, na'udzubillah, keluarga kita mengalami seperti itu. Ini akibat apa? Iman. Pendidikan agama dulu begitu banyak. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, ulumul Quran, ulumul hadis, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, hadis begitu banyak. Bani, bantik, bayan, balaghah sekarang dipres jadi satu pelajaran agama Islam. Jangan heran kalau orang sekarang kehilangan agama. Umur 30, 40, 50 dia mulai goncang. Rumah sudah ada, mobil sudah ada,
anak sudah ada, dia kehilangan arah agama. Kalau dia masuk aliran-aliran Islam yang masih ahlu sunnah wal jamaah, alhamdulillah. Tapi dia masuk kelompok ini, masuk kajian aliran sesat, masuk beratus aliran sesat di Indonesia, tak terselamatkan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan benteng kita terakhir inilah masjid jamaah, pupuk buat tabligh, buat pengajian. Inilah yang akan membentengi kita. Berapa lama kita jaga nih Pak Ustaz? Tak lama. Sementara Israel datang mencabutnya. Pas 100 menit. Itu tadi mau menggenapkan 10 menit nanti. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu banyak cakap menyinggung perasaan tak berkenan di hati saya, Abdul Somad, hamba Allah yang baik. Mohon maaf. Ada hal yang mengganjal di pikiran Bapak Ibu ingin ditanyakan, baik masalah ini ataupun masalah lain. Saya akan jawab insyaallah yang bisa. Yang tak bisa nanti saya kirimkan jawabannya ke pengurus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.